pertama mengenai letak geografis dan kehidupan sosial masyarakat yang akan dibacakan oleh Priti. Kepada Priti dipersilakan. Peradaban Romawi kuno dibangun dan dikembangkan oleh masyarakatnya di wilayah Semenanjung Apennina atau yang dikenal sebagai Italia. Romawi kuno terletak di wilayah strategis yaitu di kawasan Luar Tengah sehingga cocok untuk perdagangan. Dan lokasinya dikelilingi bukit, membuatnya aman dari seruan migrasi. Dua kehidupan sosial peradaban Romawi kuno, yaitu munculnya sistem pembagian kelas yaitu golongan patrisia dan plebea. Golongan patrisia terbatas di kalangan orang-orang yang memiliki tanah luas atau secara turun-temurun telah menjadi kelas aristokrat. Sedangkan golongan plebea diisi oleh rakyat biasa tetapi tidak semuanya miskin. Selanjutnya ada materi mengenai sistem pemerintahan yang akan saya bacakan sendiri. Pada Romawi kuno ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu zaman kerajaan, zaman republik, dan zaman kekaisaran. Yang pertama itu ada zaman kerajaan. Zaman kerajaan ini terjadi pada tahun 750 sampai dengan 510 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi ini berasal dari kota Roma dan didirikan oleh seorang yang kembar yaitu Romulus dan Romulus pada tahun 750 sampai dengan 751 sebelum Masehi di atas 7 bukit. Untuk pemerintah kerajaan ini berlangsung cukup lama, namun tidak menjadikan kerajaan Romawi ini menjadi sangat besar. Selanjutnya ada zaman republik. Zaman republik ini terjadi pada tahun 510 hingga dengan 31 sebelum Masehi. Pada mulanya Republik Romawi ini merupakan republik kaum patrisia yang menganut sistem pemerintahan bersifat aristokrat. Untuk memperluas wilayahnya, Republik Romawi ini memerangi daerah-daerah sekitarnya. Akibat dari peperangan itu, banyak tanah-tanah pertanian yang menjadi kosong dan terbengkalai. Pemilik tanah tersebut itu menjual tanahnya dan pergi ke kota Roma untuk mencari pekerjaan. Senat memegang seluruh kekuasaan kerajaan zaman Republik ini, tapi tidak hanya di bidang legislatif saja, tapi juga di bidang eksekutif. Triumvirat satu itu menghadapi Senat pada tahun 64 sebelum Masehi, dan yang kedua itu pada tahun 43 sebelum Masehi. Selanjutnya ada Kaisar Romawi. Kaisar Romawi ini ditandai dengan diangkatnya Octavianus sebagai kaisar oleh Senat dan dengan gelar Kaisar Augustus, sehingga Romawi berubah dari republik menjadi kekaisaran. Pada masa pemerintahannya pula, agama Kristen lahir dan dianut oleh kalangan rakyat bawah. Selanjutnya ada materi mengenai sistem pemerintahan yang akan dibahas, sistem kepercayaan yang akan dibahas oleh Muntas. Sistem kepercayaan Romawi kuno masih bersifat animisme. Selain itu mereka juga menganut sistem politeisme. Mereka percaya akan perangan pesta yang menjaga api suci, oracle Sibyl yang memberikan nasihat dalam pada keadaan darurat perang, dan Pontifex Maximus sebagai kaisar sebagai kepala agama. Selanjutnya materi mengenai hasil kebudayaan yang akan dibacakan oleh Reka. Bangsa Romawi mengadopsi seni bangunan yang dikembangkan oleh bangsa Yunani, Etruskan, dan Persia. Bangunan Romawi mengambil alih seni piramidani dalam segala gaya, seperti teknik bangunan melengkung dari Etruskan, terus bangunan kubah dari Persia. Terus ketiga bangunan tersebut dipadukan menjadi bangunan Romawi. Berikut ada peninggalan bangunan peninggalan Romawi. Yang pertama ada Colosseum, merupakan bangunan yang berbentuk seperti stadion, diadakan menampung puluhan ribu orang. Yang kedua ada Pantheon, merupakan rumah dewa-dewa orang Romawi. Yang ketiga Forum Romanum adalah gedung pemerintah. Hasil karya sastra adalah Aeneas, hasil karya Virgilius, Metamorphos, hasil karya Ovidius, De Bello Gallicio, hasil karya Julius Caesar. Jadi aku mau nanya nih, aku Vira dari kelompok video. Nah, siapa kan ini kan temanya kan peradaban Romawi. Aku mau tanya siapa yang penemu angka Romawi? Nama saya Nela Gaya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Pertanyaannya dari mana angka Romawi awal angka Romawi itu? Jadi salah satu hipotesis menyebutkan bahwa angka Romawi itu berasal dari goresan-goresan hitungan yang digunakan para pengembala di Italia dan Dalmatia hingga pada abad ke-19. Materi zaman Republik tadi ada dinamakan Senat. Senat itu apa? Oke.
itu bisa dilihat seperti berdasar aja. Tapi kalau kita melihat dari zaman sekarang, itu kita bisa melihat di pemerintahan Indonesia seperti implementasi dari presiden. Sekian, terima kasih. Nama saya Zaki Al-Ghifari dari kelompok ini ingin bertanya mengenai sistem kepercayaan pada Romawi kuno yang dikatakan di sini bahwa masyarakat Romawi percaya akan perawan pesta yang bertugas menjaga api suci. Saya bertanya apakah ada kaitan atau akulturasi antara kepercayaan sistem Romawi kuno dengan Yunani kuno yang dimana kalau di Yunani kuno itu ada yang namanya kegiatan Olimpiade yang dimana di dalam kegiatan Olimpiade itu ada kegiatan menjaga api suci. Apakah itu ada akulturasi atau kaitannya antara Yunani kuno dan Romawi kuno? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki Al-Ghifari, yaitu persamaan kepercayaan antara Romawi kuno dan Yunani kuno tentang api abadi. Jadi di peradaban Romawi kuno mereka melakukan kegiatan memuja api abadi, dan di peradaban Yunani kuno mereka ada kegiatan yaitu menghidupkan api abadi. Jadi keduanya memiliki persamaan, yaitu karena mereka sama-sama melakukan kegiatan bersama api abadi, dan kemudian mereka juga sama-sama menganut kepercayaan animisme dan politeisme atau yang disebut mempercayai banyak pihak. Sekian, terima kasih. Kelompok satu ingin bertanya, di sini di ilmu pengetahuan dan teknologi dibilang kalau Romawi kuno telah menemukan obat-obatan. Apa saja obat-obatan yang ditemukan oleh Romawi? Saya Romi dari saya akan menjawab pertanyaan dari Siva, yaitu obat-obatan apa yang sudah ditemukan di peradaban Romawi kuno. Karena saya tidak menemukan jawabannya, tapi kami menemukan cara pengobatan Romawi kuno, yaitu pengobatan Romawi kuno terbagi dalam spesialis seperti oftalmologi dan psikologi. Beragam prosedur bedah dilakukan menggunakan beberapa alat berbeda yang meliputi gunting bedah, sabun,